Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gua Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, di video kemarin kan gua udah nge-review mobil dari Mazda CX-30 ini. Dan sekarang di video ini gua akan mencoba tes jalan mobil ini, kira-kira gimana rasanya ya. Gua akan bawa mobil ini ke luar kota. Tanpa berlama-lama, yuk ikutin gue di video kali ini. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang gue udah ada di dalam dari mobil Mazda CX-30 ini. Dan gue nggak sendirian, ditemenin oleh para digital team dari Kompas TV. Tuh, ramainya kayak pasar ya. Nah, jadi kita kali ini mau jalan-jalan ke puncak ya guys ya. Kita mau holiday. Mau holiday, sekalian ngerasain gimana sih rasanya dari Mazda CX-30 ini. Nanti kalian coba rasain dulu ya. Oke. Ntar kalau udah agak jauh nanti kita tanyain kira-kira gimana sih rasanya. Apakah nyaman atau nyaman banget. Oke? Let's go. Yaudah kita jalan dulu yuk. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang kita udah ada di jalan tol ya guys ya. Tadi kita juga sempat lewat jalan bawah atau jalan raya biasa. Terus habis itu kita sekarang ada di jalan tol. Dan yang gua rasain tadi saat di jalan bawah itu cukup nyaman suspensinya. Terus habis itu yang gua rasain banget dia nggak limbung ya. Jadi kayak buat ngebut itu enak, terus buat cruising gini juga enak. Terus dia juga udah ada adaptive cruise control. Dan juga untuk bahan bakarnya tadi, kalau kita di bawah di jalan biasa itu 1:6 nih sahabat Kompas TV. Jadi 1 liter untuk 6 kilo. Terus kalau di tol ini gue lihat tadi paling tinggi di 1:25. 1:25. Irit. Jadi 1 liter untuk 25 kilo. Oh, kok perbandingannya jauh banget ya? Jauh banget kan? Maksudnya dari 1:6 banding 6 ke 25. 1:25 hampir kayak 3-4 kali lipat ya? Iya betul. Dan mungkin gara-gara mesinnya kali ya. Mesinnya kan ini 2000 cc. Terus tanpa turbo juga. Jadi kayak ya mungkin gara-gara itu jadi mereka agak bisa meredus untuk penggunaan bahan bakarnya. Terus kan tadi kan udah kita coba buat narik-narikin kan ya. Kan tadi memang nggak begitu kenceng untuk tarikannya ya. Berarti emang mobil ini itu didesain nggak untuk kebut-kebutan. Berarti untuk kita nikmatin. Iya. Kita nikmatin, kita buat keluar kota gitu berarti. Jalan santai aja. Iya, padahal betul. Tadi tuh gue udah pakai mode sport ya, cuman tarikannya kan ya udah gitu loh. Jadi buat orang yang baru nyetir pun mereka nggak akan kaget gitu dengan tarikan-tarikan. Iya, betul. Jadi kayak ya oke lah, nggak yang kenceng banget gitu. Makanya bahan bakarnya bisa dihemat. Tapi kan buat hari-hari oke dong berartinya. Kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, tadi di bawah dan juga di atas apa yang kalian rasakan dari mobil ini? Nyaman sih, dan maksudnya bener dia tuh nggak limbung gitu loh. Jadi setiap kali ada belokan ya udah nggak yang sampai belok banget gitu. Badannya tuh nggak kebanting gitu. Iya, benar-benar. Jadi enak dan nyaman aja sih buat Oke. Dan suspensinya aman juga ya? Iya, aman. Terus apalagi lu dulu. Oke. Ini sih kayak dia tuh goncangannya tuh nggak kerasa. Jadi dia tuh kayak smooth gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ada jalanan rusak tuh kayak ya udah smooth aja gitu, nggak yang sampai banget gitu loh. Iya. Dan kalian perhatiin nggak? Kabinnya kedapnya kayak gimana? Sumpah. Iya kan? Ini jujur ya, ini jujur, ini nggak beres, jujur. Suara dari luar, noise dari luar tuh gak masuk sama sekali. Kayak sama sekali gak masuk. Literally kita bener-bener hening di dalam mobil. Biasanya kan kalau kita naik mobil kan suara mesin mobil di luar tuh masih suka kedengeran kan. Ini tuh bener-bener gak kedengeran sama sekali. Sepi. Mantap sih. Kayak kalau misalkan bisa nge-rate tuh kayak 100
Asik. 10 ya. Nih, 10 per 100. 110 kan gue mau Oh beli. iya, iya, Kalau oh iya, iya, Batas iya, maksimal sorry. berarti bagus. Kalau dia 10 per 100 anjir itu jelek banget dong. Gimana sih? Oh ya, sorry, salah. Jelek itu. Berarti kenceng ya, gitu. Iya. Terus selain itu, yang kita rasakan pasti mungkin kalian berdua juga rasain ya. Pride-nya nggak sih naik Mazda tuh? Oh iya. Apalagi warna Jelas. merah. Warna merah. Uh. Terus Mazda tuh kayak kayak gue pride-nya turun, ada banget. kayak gue gitu. turun dari mobil tuh kayak Sampai Kayak gini-gini ya? orang tuh kayak bisa mandangnya kayak wow. Iya, wow. Gila. gitu lah. Tapi emang enak banget sih, kayak kalau gue sebagai pengemudi ya, ini emang handlingnya juga enak, power steeringnya juga ringan. Terus habis itu feedback dari jalanan ke setir itu nggak kerasa tuh. Terus kita lepasin juga stabil, itu mantap sih. Dan untuk keamanan juga, safety. Kalian dari tadi pasti sering dengar kayak tung kan. Oh, iya, bener-bener. Itu Selalu memperingati Nah, kalau itu misalkan tuh- yang belakang nggak pakai seatbelt. itu juga seat belt belakang dan juga depan. Iya. Terus satu lagi kalau kita misal nyetir nih, tapi nginjek garis, itu dia pasti berisik kayak gitu. Kalau keluar garis jalan Ada ini sensornya dia ya. Iya betul. gitu. Belum keluar malah nginjek aja dia udah ngasih tahu, wih jangan diinjek kayak gitu. berarti safety-nya lebih Safety-nya juga bagus. Dan Iya, menurut ada gua, sensornya juga menurut gua ini buat harian oke sih. Terus buat luar kota juga oke ya. Mantap. Iya jadi kayak mantap. Terus pride-nya sih lagi seorang Mazda. pride-nya ada sih untuk Iya. Mazda. Tadi kan lu bilang kayak untuk si sopirnya gitu kan, yang pengemudinya enak kan, maksud kita sebagai penumpang juga Parah, enak banget. gitu, kayak Enak ya? nyaman. Enak. Bahkan tadi kayak belum ada 10 menit gue di mobil ini udah ngantuk karena Nice. saking smoothnya ya saya. Nyaman ya, Kayak, Wak? iya nyaman, kayak pokoknya nggak ada goncangan, suspensinya tuh juga oke, jadi buat deh. Mantap. Iya, Sin, ini kan ada beberapa kayak rumor lah ya. Bukan rumor sih, kayak beberapa kali diperbincangkan oleh orang-orang katanya Mazda kursi belakangnya sempit. Kayak gimana menurut lo? Sempitnya Kakinya, kaki oh iya depan. iya oke. Ya, gimana Coba tuh? kita coba ya. Oke, menurut gue Hmm. nggak sempit banget tapi lumayan ini sih, lumayan, maksudnya nggak yang terlalu lebar gitu. Kalau untuk kaki gue yang gue bisa bilangnya sih lumayan ramping ya. Tingginya Itu Sinta berapa? Tinggi aku 160. 160, oke. Lumayan ramping kan, berat badan aku 50. Itu cukup aja, tapi kalau misalkan untuk yang lebih tinggi. lebih tinggi dan misalkan untuk 80 atau 90 Mungkin mentok kilo kali ya? itu mungkin mentok tapi nggak yang sempit banget gitu loh. Masih oke lah ya. Itu kalau misalkan ini 30 cm sih dari kursi ke apa sih namanya, Ke depan ini kan. ke depan ini Ah. ya. Dan bunga kayaknya ini juga masih lega kan depannya kan. Masih banget. Tapi kalau lu enak juga Bung di depan. Enak. Nggak, Nyaman. maksudnya kakinya juga nggak yang nekuk banget gitu loh, masih Iya. bisa diselonjorin. Gue Jadi juga space-nya aman masih kok. oke. Nah, berarti di belakang aman sih ya. Cuman aman. kalau misal buat perjalanan jauh kayak gini, ini kan kita lumayan jauh dan juga luar kota lah ya. Itu gimana? Enak nggak menurut lo? Itu enak ya. Oh, bentar. Kita coba ya. Coba. Kita coba ya. Tapi gue nggak ngerti deh, dia tuh kursi belakangnya bisa dikebelakangin nggak sih untuk ininya? Untuk Oh, itu udah si- fix. Udah bisa ya? gitu. Heeh. Ini sih kalau dari gue, kalau untuk perjalanan panjang yang butuh berjam-jam, kayak misalnya 4 jam, 5 jam, agak ini sih, agak pegel sih, karena dia tempat duduknya emang dia nggak 90 banget, cuman kalau misalkan kita mau istirahat tidur dan mau diselonjorin Nggak bisa tiduran ya? gitu tuh nggak bisa, jadi kayak harus tegap gitu loh, tau nggak sih? Oh, I see. Iya. Oh, maksudnya Agak pengaturan tegak gitu kursinya. ya. Iya Bisa kan diatur. kalau ini kan kalian berdua kan bisa diiniin kan, bisa Reclining. Iya, bisa di agak tidurin gitu kan. Kalau ini tuh nggak bisa karena dia udah mentok sama si bagasi belakang kan. Oh iya, betul. Mungkin itu kali ya. Cuman masih oke lah ya buat oke. keluar kota. Kalau misalkan untuk 3 jam, 4 jam sih masih oke. Tapi kalau misalkan lo harus Yang ke 7 Pulau jam. Jawa yang misalkan 12 jam di kursi belakang, kayaknya akan repot sih bumbunya. Iya, Say. betul. Gitu. Dan ini kan dia juga apa namanya, hitungannya kayak city car lah ya. Jadi emang penggunaan untuk dalam kota gitu. Betul. Tapi emang dibawa keluar kota pun juga bisa. Tapi emang bisa kok. Kayak yang gue rasain aja ini kayak enak. Terus habis itu nyaman banget. Overall sih nyaman. Overall banget nyaman. ya. Ini nyaman bener. Buat yang nyetirnya juga berarti nyaman dong? Nyaman banget. Terus ada apa namanya, cruise control, peringatan biar kita nggak meleng. Iya, iya. Bagus. Jadi oke lah ya kalau misalnya dibawa pergi jauh pun kayak Oke. Dia juga kayak smooth banget, say. Iya, dan kayak kita itu di dalamnya tuh kayak kan
apa namanya, desainnya pun Mazda tuh kayak Mewah sih. mewah. Sih. Mewah. Suka sih. Secara desain ya interior lah ya, Iya. itu mewah banget kok Mas. Soalnya memang Mazda itu kan penuh filosofi ya. Jadi kayak Oh, iya. beberapa detail-detail kecil itu pasti diperhatikan Ada. oleh Oh, iya. Mazda. Iya. Tapi jujur ini unik banget sih. Ini nih yang bagian dashboard. Yang ini ya. Dashboard tuh kulit, Iya. kulit kan Dia ini. dia kulit dan juga pokoknya empuk semua. Dan ini jahitan-jahitan Iya. asli. Iya, aku baru sadar lagi. Mazda itu penuh filosofi. Desainnya kalau kalian tahu ya, kalau kalian belum tahu sorry, itu namanya kodo. Kodo itu Kodo. kayak itu kayak bahasa desainnya Mazda. Jadi pokoknya semuanya diperhatikan, setiap detail diperhatikan oleh. Ada artinya lah ya. Ada, pasti ada. Itu ada makna. Makanya jujur nih ya, gue sebenarnya kurang suka atau kurang srek dengan layar yang kecil di tengah ini. Ini Kayak bisa digedein gitu kan, kan? atau enggak dia agak ke atasin. Iya. Karena tuh lebih besar juga kayak Masih oke kan? Cuman sini nggak sih? Nggak, Ini itu- mana tuh? tapi kan itu namanya selera kan, untuk Iya, desain itu iya, selera. Cuman Mazda itu kayak ya itu, mereka itu membuat sesuatu penuh arti, dan ini ditaruh sini itu pasti ada artinya atau maknanya gitu, dan ada tujuannya. Mungkin lebih gimana ya, kita engineer-nya Mazda lah yang tahu ya. berarti dia ngedesainnya nggak sembarangan ya? Nggak Maksudnya sembarangan. Setiap ngedesain apapun Iya, juga ada betul. tujuannya juga gitu. Tuh, tapi emang kalau kita suka nggak suka itu kan selera, Iya. jadi ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau gua sih Kalau gue nggak komplain kok, banget memang ya. kurang sedikit sama layarnya, cuman nggak komplain. Tapi selebihnya Oke. mewah sih, maksudnya Mewah oke. banget. Apalagi kita pakai yang warna merah lagi-lagi. Nah, Itu panjang. trennya Yoi. lebih lagi kalau warnanya merah untuk Nam- Mazda. namanya ini Soul Red atau jiwa merah. Wah. Si merah. Si merah. Si merah ganteng ini. Soul Red. Mantap. Berarti sampai mana kita? Bali ya? Oh, gas. Lanjut langsung terbang. Nah, oke, berarti kita nikmatin dulu perjalanan ini ya, Sinta sama Bunga. Yes. Kalian kalau mau tidur, tidur aja. Kayak tidur sih soalnya nyaman banget. Betul. Jangan banget ya. Bobo siang. Bobo. Bye. Annyeong. Bye guys. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Let's Yuhu. go. Nah, sahabat Kompas TV, akhirnya kita udah sampai nih di Kota Bogor ya. Tadi kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bogor. Dan tadi saat perjalanan kita melewati beberapa rute, seperti rute di dalam kota dan juga di jalan tol kayak gitu. Dan udah lihat tadi kan, atau dengar sendiri dari teman-teman yang kita bonceng di belakang, katanya ya seperti itu pengendalian dan juga rasa berkendara dari Mazda CX-30 ini. Dan menurut gue emang mobil ini tuh bener-bener cocok untuk dipakai di dalam kota, Sound Kompas TV. Tapi kalau kalian pakai mobil ini di luar kota atau di ya jarak jauh lah, itu masih enak banget karena dibantu oleh sistem yang canggih dari Mazda seperti adaptive cruise control dan juga beberapa fitur keselamatan yang diberikan oleh Mazda CX-30 ini. Serta tadi yang gue rasain juga, Sound Kompas TV, pengendaraan itu enak, enteng, handlingnya mantap banget dan juga kedap banget kabinnya kayak gitu, mantap. Nah, terus selain itu kita pakai juga kita menuju ke tempat ini juga medannya sedikit agak tidak rata ya jalannya. Jadi dipakai di daerah seperti itu pun dia juga masih mantap kayak gitu. Dan suspensinya ini mantap. Serta yang bikin lebih mantap lagi, kita itu memakai sebuah Mazda CX-30 dengan warna yang mantap ini, yaitu warna Soul Red, dimana ini adalah warna ikonik dari Mazda kayak gitu, mantap. Nah, mungkin sekian dulu video dari gue, Sobat Kompas TV. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa ikuti sosmed kita di ranger.auto, ada di Instagram dan juga TikTok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.